Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan praktikum kali ini, kita akan membahas tentang membuat database trigger dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu: yang pertama, setelah memahami sesi ini, Anda harus bisa menerapkan yang pertama, menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, menghapus database trigger, dan sedangkan kita masuk ke dalam tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PL/SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat bisa keduanya, yaitu yang pertama aplikasi trigger memuncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger muncul ketika event data seperti DML atau event system bekerja dalam skema atau database. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi, operasi global yang menengah. Jalan desain trigger yaitu di mana function sudah ada dalam server Oracle yang menduplikat trigger lain. Prosedur tersimpan dan memasukkan ke dalam trigger jika kode PL/SQL sangat banyak. Contoh dari database trigger, yaitu ini merupakan gambaran dari contoh database trigger, di mana terdapat employees tabel, kemudian terdapat application yang memasukkan insert into employees, kemudian terdapat check saldo dari trigger. Selanjutnya kita akan membahas tentang membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger, berisi dari waktu untuk tabel, before after untuk view instead of. Event untuk trigger yaitu insert, update, delete. Nama tabel dalam tabel view. Tipe trigger baris atau statement, klausa when. Trigger untuk body PL/SQL block. Komponen DML trigger. Before mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. After mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Instead of mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Komponen DML trigger. Men-trigger event user, yaitu statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi. Bisa menggunakan event di bawah ini yaitu insert, update, delete. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Statement trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger berjalan sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Row trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah PL/SQL untuk sebuah panggilan prosedur. Selanjutnya kita akan membahas tentang firing sequence. Dan ini merupakan gambaran dari firing sequence, yaitu terdapat di ML, kemudian dilakukan trigger action dengan menggunakan before statement trigger, dan ini merupakan gambaran dari before row trigger, after row trigger, dan after statement trigger. Kemudian melakukan update, yaitu update employee, set salary sama dengan salary bintang 1.1, where department ID sama dengan 30. Maka muncul tabel seperti gambar ini, yaitu employee ID, last name, department ID, dengan semua departemen ID yang muncul adalah 30. Sintak untuk membuat statement trigger DML, yaitu create or replace trigger diikuti dengan trigger name, timing, event, on, table, dilanjutkan dengan trigger body.
Selanjutnya kita akan membahas tentang membuat statement trigger DML, yaitu create or replace trigger, kemudian timingnya yaitu before, kemudian masuk ke dalam bodinya begin, yang diakhiri dengan end. Maka apabila dilakukan compile, maka trigger created. Selanjutnya kita yaitu mencoba untuk secure EMP. Seperti sintak di bawah ini, bila dilakukan compile maka terjadi error at line 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggunakan predikat kondisional, yaitu predikat kondisional terdiri dari deleting, inserting, dan updating, yang diakhiri dengan end. Selanjutnya kita akan membuat sebuah trigger baris data DML dengan sintak create or replace trigger, trigger underscore name, diikuti dengan timing, event on table name, referencing old as new. For each row, when diisi dengan condition, diikuti dengan trigger body. Misalnya, create or replace trigger dengan nama restrict salary dengan timing before, insert or update of salary on employees for each row, kemudian masuk ke dalam begin, diakhiri dengan end if. Kemudian untuk melakukan compile dengan cara and backslash menggunakan old and new qualifiers, dimana sama seperti sebelumnya, yaitu create or replace trigger, after, kemudian for each row, masuk ke dalam begin. Di dalam begin terdapat dua, yaitu insert into dan value. Di dalam value terdiri dari user, size date, titik dua old.employee ID, old.last name, new.last name, old.job ID, new.job ID, old salary, new salary. Maka apabila kita melakukan compile, secara langsung trigger created. Membatasi sebuah row trigger, yaitu dengan cara create or replace trigger diikuti dengan namanya before, insert, or update for each row, kemudian pembatasannya terjadi dalam when new.job ID sama dengan sref, masuk ke dalam begin dan diakhiri dengan end. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang trigger instead of. Ini merupakan gambaran dari tabel triggers instead of, yaitu semamanya kita mempunyai database MyView, kemudian kita melakukan instead of trigger, yaitu insert tabel 1 dan update tabel 2. Untuk membuat trigger instead of, maka sintaknya adalah create or replace trigger, kemudian terdapat kata kunci instead of, event 1, on, view names, referencing old as new, for each row, trigger body. Misalnya, insert into EMP details that is based on employees and department table. Maka dapat diketahui sintak dan instead of insert ke employee details menghasilkan 5 kolom, yaitu employee ID, last name, department ID, email, dan job. Selanjutnya, setelah instead of ke employee details, maka trigger instead of-nya yaitu insert into new EMP dan update new debts. Misalnya, sehingga apabila kita melakukan insert yaitu 9001 dengan last name about, salary 3000, department ID 10, maka secara langsung insert ke dalam new EMP. Kemudian untuk melakukan update, maka yang terupdate adalah dengan department ID 10, department name administration, total department salary adalah 940.
Membedakan antara database trigger dan stored procedure. Untuk triggers, yaitu didefinisikan dengan create trigger, sedangkan prosedur didefinisikan dengan create procedure. Data dictionary mengandung source code di user triggers, sedangkan di dalam prosedur, data dictionary mengandung source code di user source. Digunakan secara implisit, sedangkan prosedur digunakan secara eksplisit. Untuk triggers, commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan, sedangkan di dalam prosedur, perintah ketiga tersebut diperbolehkan. Gambarannya adalah seperti ini, yaitu insert into employee, yaitu employee table, terdiri dari employee ID, last name, job ID, dan salary, kemudian cek salary trigger dengan before insert row. Memanage trigger, mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger, yaitu dengan alter trigger diikuti dengan trigger name, disable, enable. Mematikan dan menghidupkan kembali semua triggers untuk sebuah tabel, yaitu alter table diikuti dengan table name, disable or enable all triggers. Mengcompile kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel, alter trigger, trigger name, compile. Sintak untuk melakukan drop trigger adalah drop trigger dapat dikatakan untuk menghapus sebuah trigger dari database, yaitu dengan menggunakan sintak drop trigger, trigger name. Contohnya, drop trigger secure EMP. Dengan catatan, semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Uji coba kasus trigger. Uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji kasus pada klausal when. Alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lahir. Uji efek dari trigger terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement trigger. Loop untuk setiap baris dipengaruhi oleh yang pertama, eksekusi semua before row triggers, eksekusi semua after row triggers. Eksekusi statement DML dan lakukan integritas pengecekan constraint. Eksekusi semua after statement triggers. Model eksekusi triggers dan pengecekan constraint. Contohnya yaitu update employee set department ID 199 where employee ID sama dengan 170. Kemudian masuk ke dalam create or replace trigger. Kemudian setelah itu update employee set department ID 99 where employee ID sama dengan 170. Contoh demonstrasi untuk triggers menggunakan package construct, yaitu DML, employee table, kemudian audit embed tab, after statement, kemudian audit table. Triggers after row dan after statement. Create or replace trigger, kemudian after update for each row begin. Kemudian en audit emp trigger. Kemudian selanjutnya yaitu setelah kita melakukan eksekusi, kita melakukan perintah lagi yaitu create or replace trigger audit emp tab. Kemudian after begin, di dalam begin hanya terdapat sintak audit emp. Kemudian diakhiri dengan end, dilakukan compile. Spesifikasi var package dapat dilihat melalui sintak di dalam gambar. Kemudian demonstrasi dari audit EMP yaitu kita melakukan inisialisasi di dalam create or replace procedure seperti variable del, variable insert, variable update salary. Kemudian begin, kemudian diakhiri dengan end.
Ringkasan yang didapat pada pertemuan praktikum kali ini yaitu di dalam prosedur, package, dan trigger. Kita dapat dilihat di sini yaitu prosedur. Untuk package terdapat dari prosedur declaration, prosedur B definition, dan prosedur A definition dengan menggunakan local variable. Peninjauan dari praktikum kali ini yaitu praktikum ini mencakup topik membuat statement dan row triggers, membuat unfinished trigger untuk menambahkan ke dalam kemampuan dari Oracle Database. Selanjutnya kita akan memasuki latihan praktikum pada pertemuan kali ini. Latihannya adalah yang pertama, tulis skrip membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut. Terdapat 3 field yaitu field tabel barang dan tabel transaksi, tabel history. Untuk tabel barang terdiri dari field ID barang, nama, spesifikasi, jumlah, harga, dan satuan. Sedangkan untuk tabel transaksi terdiri dari field nomor transaksi, field ID barang, field tanggal, field jumlah. Sedangkan untuk tabel terdiri dari tabel history terdiri dari field ID barang, field tanggal, field stock, dan field tipe transaksi. Untuk menjawab soal nomor 1, kita dapat menggunakan GUI dari command prompt. Setelah kita masuk ke dalam command prompt, maka kita akan mengetikkan SQL plus, kemudian enter username adalah HR, diikuti dengan HR. Maka secara langsung akan terconnected dengan SQL database. Untuk membuat create table barang, maka kita dapat melakukan perintah dengan menggunakan create table barang. Kemudian kita melakukan compile, maka secara langsung tabel created. Sedangkan untuk kita membuat tabel dari yaitu tabel history, kita akan melakukan perintah yaitu tabel history, yaitu create table history. Terdiri dari ID barang, tanggal, stok, dan tipe transaksi yang masing-masing sudah memiliki tipenya yaitu number, date, number, dan varchar 2. Maka tabel created. Sedangkan untuk tabel transaksi kita dapat melakukan yaitu create tabel transaksi dengan cara create tabel transaksi, nomor transaksi, ID barang, tanggal, jumlah. Maka tabel created. Untuk soal yang kedua dari praktikum kali ini yaitu buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Segala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah pada field jumlah di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu. Segala perubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Untuk menjawab soal yang kedua, sama seperti dengan halnya di nomor 1, kita melakukan perintah SQL plus di dalam CMD dengan password HR. Kemudian kita melakukan perintah yaitu create array plus trigger, kemudian before, declare begin, kemudian update barang, if inserting, then insert dengan value-nya new, kemudian else if updating, kemudian insert into history, value-nya old, else if deleting, then insert into history dengan value old, kemudian diakhiri dengan end, maka trigger created. Untuk melakukan testingnya, kita dapat melakukan perintah yaitu seperti ini. Insert into barang, kemudian dengan value yang ini, maka one row created. Kemudian insert into barang, maka row created, dan insert into barang dengan ID-nya yang dari setiap insert itu berbeda-beda, maka one row created. Cukup sekian pertemuan praktikum kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.